Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan naik kereta, tak tahu entah mau kemana. Pemirsa yang arif bijaksana, jawablah dengan gembira. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja dari segala raja, Tuhannya alam semesta, yang telah menciptakan unsur terbesar berupa galaksi, partikel terkecil berupa atom, serta telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka di tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita untuk membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana keju, yang mana sabu, yang mana jeruk peras, yang mana miras, yang mana cendol, dan yang mana alkohol, serta telah membimbing kita dari jalan kesesatan menuju keselamatan dunia maupun akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, kakak-kakak panitia yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, dan seluruh pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Perkenalkanlah, saya Daru Satrio Pramono dari PPI Madiun akan berdiri di depan pemirsa sekalian. Berdirinya saya di sini tidak seperti berdirinya patung Liberty yang membawa buku tanpa isi. Tidak seperti berdirinya patung Liberty yang membawa obor tanpa api. Tetapi berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pesan kemuliaan berjudul Pemuda-Pemudi Islami Menghadapi Era Modernisasi. Pemirsa rahimakumullah, masa muda adalah masa yang paling indah. Ketika muda, penuh akan harapan, cita-cita, cinta, serta romantika yang mendrama. Ketika muda, fisik kita masih kuat, berjalan masih cepat, penglihatan masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit pun masih bersih mengkilat. Oleh karena itu, masa muda adalah masa yang paling tepat untuk selalu taat kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Cocok nggak? Cocok lah, masa enggak? Pemirsa yang dirahmati Allah, Syekh Abu Al-Fidah Ismail bin Katsir pernah mengatakan dalam tafsirnya, Saban wa huwa quwatu ba'da dauf. Masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah masa yang lemah. Pantas saja proklamator kita, Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Give me 10 youth and I will shake the world." Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kita bisa melihat ke belakang teman-teman, banyaknya pemuda-pemuda yang telah menggoncangkan dunia. Ada lalu Muhammad Zohri dengan larinya, ada Muhammad Ali dengan tinjunya, ada Hanifan dengan silatnya, ada Ali bin Abi Thalib di usia muda yang menjadi ahli strategi perang. Ada Imam Syafi'i di usia muda yang bisa menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari pemuda-pemuda hebat seperti mereka. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mirsa rahimakumullah, pepatah Arab pernah mengatakan, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Hal ini seirama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Gulayani, seorang penyair asal Mesir yang menuangkan dalam syairnya, Inna fi yadis subani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Di tangan pemudalah urusan umat ini digenggam, dan di kaki-kaki mereka lah hidup dan mati suatu umat. Setelah mendengarkan hal tadi, pastilah terbesit dalam benak kita, bertanya dalam pikir kita, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda-pemudi Islami untuk menghadapi era modernisasi yang mendunia ini? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Asy'ar Hayatul fil Islam
Islam mengatakan solusinya adalah tarbiyatul fardiyah, semangat mencari ilmu. Hal ini berdasar dengan sabda Rasulullah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini tidak hanya ilmu pengetahuan teman-teman, tetapi juga ilmu agama. Ilmuwan dunia Albert Einstein pernah mengatakan, science without religion is lame, religion without science is blind. Pengetahuan tanpa agama adalah timpang berbahaya. Agama tanpa pengetahuan adalah buta. Oleh karena itu teman-teman, kita harus memiliki dua-duanya, semangat mencari duanya. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan seimbang di antara keduanya. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa berpikir jernih, membedakan yang mana yang berguna dan tidak berguna. Dan dengan ilmu agama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, pastilah hidup kita tidak akan sesat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fikum amraini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatar Rasulullah." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dengan Al-Quran kita sering membacanya, sering mengamalkannya, menjadikan pedoman hidup kita. Tentulah hidup kita akan lebih baik dari sebelumnya. Menjadi lebih diberkahi Allah, diberi ketenangan hati, dicintai oleh Allah. Dan dengan sunnah Rasul, dengan hadis-hadis Rasul, tentulah hidup kita akan menjadi semakin lebih baik. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 pada Quran halaman 420 sebelah kiri nomor 4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dengan begitu hidup kita lebih baik dari sebelumnya, dan lebih dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Insya Allah dengan begitu kita akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW kelak di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya, untuk menghadapi era modernisasi adalah menanamkan akhlak pada diri kita. Akhlak adalah hal terpenting di muka bumi ini. Percuma saja kita memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi tidak memiliki akhlak dalam berilmu. Untuk apa universitas tanpa integritas? Untuk apa institut tanpa attitude? Untuk apa gelar sarjana jika tidak berbudaya? Untuk apa gelar magister jika tidak berkarakter? Tidak ada gunanya teman-teman. Mereka hanya akan menjadi sampah. Sampah-sampah yang mengotori Indonesia, yang membuat Indonesia semakin buruk ke depannya. Akan semakin banyak korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan tentunya itu tidak baik. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menanamkan akhlak pada diri kita sendiri. Lalu kita ajarkan kepada lingkungan kita. Dari mulai hal-hal yang terkecil. Seperti selalu berlaku jujur, berkata sopan kepada orang tua, menunduk apabila melewati orang tua, dan hal-hal kecil lainnya. Dengan hal kecil itu, pastilah akan tertanam pada diri kita. Dan kita akan tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berakhlakul karimah. Dengan begitu, kita akan bisa menjadi pemuda harapan nusa, harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tua, serta harapan mertua tentunya. Hadirin yang berbahagia, jangan lupakan dua hal tadi. Semangat menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu agama, dan menanamkan akhlak. Saya yakini dengan adanya pemuda-pemudi Islami yang berakhlakul Qur'ani akan siap menghadapi era modernisasi yang mendunia ini, dan akan siap membawa Indonesia tercinta ini untuk lebih disegani dan ditakuti di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salahnya. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.